Oke, selanjutnya kita membahas tentang penyimpangan kaidah duplet dan kaidah oktet. Nah, ternyata dari persenyawaan yang ada di muka bumi ini, senyawa-senyawa itu ada yang menyimpang dari kaidah duplet dan kaidah oktet. Jadi dia tidak memenuhi kaidah duplet dan kaidah oktet, tetapi membentuk persenyawaan yang stabil ya. Jadi memang ada pengecualian. Nah, gimana Kak atau pada kondisi bagaimana senyawa itu mengalami penyimpangan kaidah duplet dan kaidah oktet. Jadi, pertama, ketika atom pusatnya, elektron valensinya kurang dari 4. Kalau elektron valensinya kurang dari 4, dia cenderung tidak mengikuti kaidah oktet maupun kaidah duplet. Ya. Contoh yang tidak mengikuti kaidah duplet dan oktet dengan kondisi elektron valensi kurang dari 4. Contohnya, BCl3 ya, BCl3. B itu bilangan atomnya atau nomor atomnya adalah 5. 5B sehingga 1s2, 2s2, 2p1 ya. Berarti elektron valensinya sama dengan 3. Ya, dia termasuk tidak mengikuti kaidah oktet karena elektron valensinya kurang dari 4. Ya, sekarang kita lihat benar nggak dia tidak mengikuti kaidah oktet dan kaidah duplet. Kita gambar struktur BCl3 ya. B, Cl, Cl, Cl. Ya, kita lihat nih. Ingat, satu garis seperti ini berisi 2 elektron. Sekarang kita hitung jumlah elektron pada B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elektron, tetapi dia membentuk persenyawaan yang stabil. Kalau 6 elektron kan dia tidak mengikuti kaidah oktet. Ya, dia kurang dari kaidah oktet yang seharusnya 8 elektron setelah berikatan, tetapi BCl3 hanya mendapatkan 6 elektron setelah berikatan. Ya, jadi itu pengecualian, tetapi dia membentuk persenyawaan yang stabil. Nah, selanjutnya, apabila senyawa dengan jumlah elektron, jumlah akumulasi elektronnya itu jumlahnya ganjil. Ya, jadi contoh NO2. N itu bilangan atom atau nomor atomnya 7 elektron sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p3 ya. Sehingga dia punya 5 elektron. Elektron valensi sama dengan 5. Kalau O, 1s2, 2s2, 2p4. Elektron valensinya sama dengan 6. Nah, dari sini kita lihat. O, jumlah akumulasi elektronnya, N ada 5 elektron. O ada 6 elektron, tapi karena ada 2, berarti 6 ditambah 6. Sama dengan 17. Karena jumlah akumulasi elektronnya itu ganjil, maka dia disebut sebagai atau dia tidak memenuhi kaidah oktet dan kaidah duplet karena jumlah akumulasi elektron dalam persenyawaan itu ganjil. Nah, selanjutnya adalah senyawa yang atom pusatnya itu elektronnya lebih dari 8. Jadi itu namanya oktet berkembang ya. Yang seharusnya setelah berikatan itu elektronnya 8, tapi dia elektron atom pusatnya lebih dari 8. Contohnya PCl5. Ingat ya yang tadi, kalau misalnya PCl5, maka yang jadi atom pusatnya adalah P. Kenapa P? Karena kalau kita lihat di persenyawaan ini, yang paling sedikit itu adalah P ya. Kalau misalnya tadi BCl3 atom pusatnya B, sekarang PCl5 atom pusatnya P. Gitu ya cara sederhananya. Nah, kita gambar ya strukturnya. P itu 2, 3, 4, 5. Cl ya. Nah, kita lihat nih ada 5 garis. Ingat satu garis itu merepresentasikan 2 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. 5 garis berarti ada 10 elektron. Berarti dia menyimpang atau melebihi kaidah oktet yang seharusnya hanya 8 elektron.
Ya, jadi itu adalah alasan-alasan mengapa senyawa-senyawa bisa mengalami penyimpangan kaidah duplet dan kaidah oktet. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan soal atau ketemu masalah gitu ya, kalian ketemu nih, loh kok ini nggak sesuai dengan kaidah oktet dan kaidah duplet. Silahkan kalian cek di penyimpangan ya, seperti alasan-alasan yang tadi. Lihat nih, oh kalau misalnya dia atom pusatnya elektron valensinya kurang dari 4, cocok kalau dia menyimpang. Ya berarti bukan kalian yang salah atau bukan soalnya yang salah. Kalau jumlah elektron dalam persenyawaannya ganjil, juga dia menyimpang. Berarti bukan soalnya yang salah dan bukan kalian yang salah. Sama kalau misalnya nanti jumlah elektron atom pusatnya lebih dari 8, juga bukan salah kalian ya. Tapi memang seperti itu, penyimpangan namanya ya.